Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-119. Kita akan membaca satu ayat saja. Kita akan membaca ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat yang kita sudah familiar dan menghafalnya saya kira. Ya, mari kita membaca bersama-sama Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita akan membaca bersama-sama. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, pagi ini kita akan merenungkan bersama bagaimana kita setia meski tidak melihat jalan. Saudara, dalam masa-masa Advent ini kita berbicara tentang bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sembari memang kita mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan untuk kedatangannya yang pertama kali. Apa yang kita lihat kesetiaan Tuhan menggenapi janjinya datang pertama kali untuk menebus dan menyelamatkan kita, dia juga akan datang kedua kali ya untuk menjemput kita semuanya. Saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Kita diingatkan untuk bagaimana kita memiliki iman yang tetap setia di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak pasti. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita setia meski tak melihat jalan. Kadang dalam kehidupan kita ada masa ketika perjalanan kita seperti malam yang panjang. Dalam pengertian mungkin menghadapi begitu banyak tantangan, mungkin menghadapi begitu banyak kesulitan. Saudara, langkah yang biasanya mantap mungkin tiba-tiba menjadi gentar. Dan apa yang dahulu kita pahami, kadang kita merasakan kenapa kabur. Jadi kita ada dalam ketidakpastian, ada dalam situasi keraguan-raguan. Bahkan kita tidak memiliki harapan. Seperti itu, saudara. Dalam situasi itu mungkin kita bertanya, Tuhan, kemanakah kami akan melangkah? Tuhan, mengapa Engkau tidak membuka seluruh jalan kami? Saya suka nonton film ya. Nonton film. Saya suka bergumam atau sering kadang diskusi. Wah, kalau jadi pemain film peran utama itu pasti melangkahnya mantap ya. Karena dia akan tahu. Pasti endingnya bagus. Akan tahu pasti. Dalam perjalanan nanti sekalipun ada susah-susah. Pasti akan baik. Pasti. Sehingga kalau jadi peran utama, kalah-kalah sedikit, nggak apa-apa. Karena nanti pasti akan menang. Tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak memiliki yang seperti itu kan. Tahu akan endingnya bagaimana. Ending dalam di dunia ini bagaimana kan. Kita tidak mengerti. Nah, Mazmur 119 ayat 105 ini mengingatkan bahwa Allah tidak selalu menyingkapkan keseluruhan memang rencananya sekaligus dalam hidup kita. Gambaran yang dipakai itu pelita. Saudara tahu pelita kan? Ya, lampu yang kecil itu. Ya kalau di kota kita punya lampu besar ya, bisa terang itu. Atau senter yang sekarang bisa sampai mana-mana ya nyanterin. Kalau pelita itu kecil. Pelita itu kecil, jangkauannya itu kecil. Pelita itu apa namanya? Radius jangkauannya itu tidak luas.
radius jangkauannya itu pendek begitu. Pelita. Jadi kalau kita belajar dari sini berarti dikatakan apa di sini? Firman-Mu itu pelita. Jadi kalau kita berbicara itu berarti apa? Pemazmur memahami bahwa firman Allah itu seperti pelita kecil yang hanya menerangi satu langkah di depan. Beda dengan senter, dia bisa panjang, pelita enggak satu. Tapi satu langkahmu itu pasti kelihatan. Tapi satu langkah demi satu langkah. Jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dari perspektif ini ya, karena saya pernah menyampaikan ini juga dari perspektif lain kan. Iya ya, ketika kita menjadikan firman itu satu langkah ada, tapi depan jauh kan kita tidak lihat. Satu langkah lagi ada. Jadi Tuhan menerangi, firman Tuhan menerangi kita satu langkah di depan. Memberi terang yang cukup untuk berjalan. Berarti apa? Setiap hari. Atau dengan kata lain, firman Tuhan menerangi kita hari demi hari. Firman Tuhan itu menerangi kita hari demi hari. Melangkah satu langkah demi satu langkah. Nah saudara, dalam pengajaran gereja, dalam doktrin ya pengajaran metodis ya, ada satu hal yang menarik sebenarnya yang sesuai dengan prinsip ini, menyangkut anugerah. Kita mengenal adanya anugerah pendahuluan. Berarti kita melangkah didahului anugerah. Tapi juga ada yang dinamakan anugerah yang menyertai. Bukan dia dahului saja, tapi disertai. Tapi bukan hanya anugerah yang menyertai, tetapi ada anugerah yang memampukan. Dalam perjalanan itu Tuhan bukan hanya mendahului dengan anugerah, tapi menyertai dengan anugerah dan memampukan dengan anugerah. Tuhan memanggil kita bukan untuk mengetahui semuanya, tetapi untuk berjalan bersama dengan Dia dalam kasih karunia yang terus bekerja. Perhatikan baik. Tuhan memanggil kita bukan untuk mengetahui semuanya, bukan. Melainkan untuk berjalan bersama Tuhan dalam setiap kasih karunia-Nya yang terus bekerja dalam diri kita. Saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, beriman kepada Dia, berarti apa? Beriman bukan tentang memahami seluruh kehendak Tuhan. Kita nggak ngerti seluruh kehendak Tuhan kan? Beriman berarti saya dan saudara memahami, saudara, mempercayai Tuhan dalam terang yang kita miliki dan melangkah maju dalam kasih. Berarti step by step, setahap demi setahap. Melangkah dalam terang yang kita miliki dan percaya dan terang kita miliki, dan terus melangkah dalam kasih Tuhan. Kesetiaan sejati justru bertumbuh ketika wawasan kita terbatas. Betul kan? Kesetiaan sejati bertumbuh ketika
wawasan kita terbatas. Namun, kasih kita kepada Tuhan terus dinyalakan oleh Roh Kudus-Nya. Saudara, kegelapan bukanlah bukti ketiadaan Allah. Kegelapan, ketidakjelasan atau kebelumjelasan bukanlah bukti ketidakadaan Allah, tetapi sebuah undangan justru untuk saya dan saudara bersandar lebih erat padanya. Melalui apa? Melalui sarana-sarana anugerah. Melalui doa kita. Maka doa jangan sesekali waktu darurat saja. Sakit baru doa. Ada bencana. Bukan. Doa itu nafasmu, nafas saya. Terus bergantung kepada Tuhan Allah. Berdoa, bergantung. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu makanan. Bukan seminggu sekali makan itu pun sedikit. Bukan. Setiap hari firman, baca firman, renungkan. Hidupi. Melalui persekutuan kita. Persekutuan dengan orang percaya. Maka jangan puas engkau hidup sebagai orang percaya hanya cukup doa dan baca Alkitab di rumah, nggak cukup. Anda harus bergabung dengan persekutuan, baik dalam ibadah raya maupun dalam komunitas-komunitas yang ada. Apalagi sarana anugerah, pelayanan, melalui pelayanan. Jadi saudara, pelayanan itu memampukan saya dan saudara untuk bertumbuh. Pelayanan itu memampukan saya dan saudara untuk memperlihatkan bahkan saudara bergantung, bersandar. Maka saya selalu katakan, jangan pakai alasan kesibukan tuh gak melayani. Kamu salah. Justru semakin kamu sibuk, melayanilah. Karena pelayanan salah satu sarana anugerah yang membuat engkau untuk belajar bersandar lebih erat kepada Tuhan. Perjamuan kudus. Sudah banyak orang karena di gereja setiap minggu sekali jadi kebiasaan. Hilang esensinya. Perjamuan kudus sebetulnya salah satu sarana anugerah untuk kita semakin erat dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan orang percaya di seluruh dunia. Saudara, disinilah dalam sarana-sarana anugerah itulah kita diperteguh dan langkah kita dipimpin dari waktu ke waktu. Saudara, firman Tuhan menjadi pelita bukan untuk memberikan peta lengkap, tetapi untuk memelihara kita tetap berjalan dalam kekudusan setiap hari. Saudara, bagi kita orang Metodis, semestinya perjalanan hidup kita ini menjadi perjalanan kekudusan. Perjalanan kekudusan. Satu langkah. Sekali satu langkah. Terus dari waktu ke waktu. Dalam langkah-langkah kecil itu, kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya memberi arah. Ia berjalan bersama saya dan saudara. Ia bekerja dalam kita, membentuk kita, memimpin kita, menuju hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaanmu hari-hari ini. Tapi biarlah kegelapan apapun yang engkau rasakan, yang engkau alami, ingat, firman-Mu pelita bagi kakiku.
terang bagi jalan, pelita memperlihatkan tahap demi tahap, langkah demi langkah. Mungkin hari ini jalanmu tertutup kabut, artinya nggak terang, nggak jelas, nggak clear. Mungkin tidak ada jawaban yang jelas dalam pergumulanmu. Dan mungkin hatimu hari-hari ini merasa gelisah. Tapi ingat, selama pelita firman Tuhan menyala, anugerah Tuhan cukup bagi setiap langkah kita. Kepastian mungkin tidak tampak, tetapi kehadiran Tuhan selalu mendahului, menyertai, dan memampukan. Dengar baik, anugerah Tuhan selalu menyertai, selalu mendahului, menyertai, dan memampukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin tetap hidup dalam firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarkan ketika kita bimbang, Tuhan senantiasa bersama kita. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan yang penuh kasih, kami datang membawa hati yang sering diliputi takut dan ragu kepadamu. Melalui anugerah-Mu yang bekerja sebelum kami menyadarinya, tuntunlah kami untuk percaya ketika mata kami tidak melihat jalan. Jadikan firman-Mu pelita yang menerangi langkah-langkah kecil kami setiap hari. Biarlah Roh Kudus-Mu membentuk kami menjadi umat yang setia, yang kudus, dan penuh kasih. Mampukan kami untuk terus berjalan, terus berharap, dan terus menjadi saksi-Mu. Dalam terang-Mu, kami menemukan arah. Dalam hadirat-Mu, kami memperoleh kekuatan.